kelompok 6 yang beranggotakan Agil Berani Mukni, Dea Salgadi Saputri, Nadia Putri Nabian, dan Kiki Mona Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis PowerPoint. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Nuki Muna Puspita Sari. Padanya dipersilakan. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai peta atau penghubung dari pemberi informasi, yaitu guru kepada siswa, yang bertujuan untuk menstimulus para siswa agar termotivasi serta bisa mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. Artinya, terdapat 5 komponen dalam pengertian media pembelajaran. Yang pertama, sebagai perantara pesan atau materi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai sumber belajar. Yang ketiga, sebagai alat bantu untuk menstimulus motivasi siswa dalam belajar. Yang keempat, sebagai alat bantu yang hasil pembelajaran yang utuh dan bermakna. Yang kelima, alat untuk memperoleh dan meningkatkan skill. Kelima komponen tersebut berkolaborasi dengan baik akan berimplikasi kepada berhasilnya pencapaian pembelajaran sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian PowerPoint. PowerPoint merupakan salah satu media untuk menyampaikan presentasi. PowerPoint dapat merupakan bagian dari keseluruhan presentasi maupun menjadi satu-satunya sarana penyampaian informasi. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Adapun pengertian PowerPoint yaitu Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi untuk membuat atau mengelola data presentasi. Data presentasi yang dibuat dapat berupa teks, label gambar, bahkan organisasi, dan sebagainya. Dengan PowerPoint, sebenarnya siapapun bisa memanfaatkannya. Sepanjang ditujukan untuk menyampaikan informasi, pelajar bisa menggunakan PowerPoint untuk menyajikan pekerjaan rumah yang perlu disampaikan kepada bapak atau ibu guru dan rekan-rekan sekelas. Guru atau dosen bisa menyajikan materi kuliah di kelas, informasi di tempat umum, maupun bisa disampaikan dengan menggunakan PowerPoint. Dalam hal ini, pemakai bisa mengklik tombol-tombol secara interaktif untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki. Selanjutnya akan disampaikan oleh Agil. Selanjutnya yaitu pengembangan media pembelajaran PowerPoint. Yang pertama yaitu memilih tema. Tema adalah desain slide yang berisi warna, font, dan efek khusus yang sesuai seperti bayangan, pantulan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu menyisipkan slide baru. Yang ketiga, menyimpan presentasi. 4. Menambahkan teks. 5. Memformat teks. 6. Menambahkan gambar. 7. Menambahkan bentuk. 8. Menambahkan catatan pembicara. 9. Menyampaikan pembelajaran. 10. Keluar dari tampilan. 11. Pilih ukuran font audience friendly. Dan yang terakhir, membuat teks slide sesuai dengan pilihan. Kesimpulan dari makalah kami yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung dari pemberi informasi, yaitu guru kepada penerima informasi siswa yang bertujuan untuk menstimulus para siswa agar termotivasi sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. Pengembangan media PowerPoint yaitu memilih tema, menyisipkan slide baru, menyimpan presentasi, menambahkan teks, dan yang lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Ini pada Asa dipersilakan.
Menurut Anda, apakah penggunaan Microsoft PowerPoint dapat mempermudah penyampaian materi dalam belajar mengajar? Oke, dan dia. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Izin bertanya. ya dipersilakan Hana. Izin bertanya, nama Hana Sylvia, NPM 2101031010. Izin bertanya, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyusun PowerPoint tersebut? Apaan? Ulangan. Hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menyusun PowerPoint? Oke, selanjutnya. Izin bertanya. Ya, Mbak Sofiatul. Izin bertanya, apa PowerPoint dapat digunakan sebagai Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk mencari jawaban terlebih dahulu ya. Penggunaan Microsoft PowerPoint ini dapat mempermudah penyampaian materi dalam belajar mengajar. Seperti itu, Pak. Dan, jawabannya itu Microsoft PowerPoint itu dapat mempermudah dalam memahami materi yang disampaikan sehingga mereka itu terbuka dari tersebut. PowerPoint juga ini sangat efektif dan profesional sebagai media pembelajaran. Bagaimana Mbak Asa? Baik Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Izin dua pertanyaan dari Mbak Sofi, yaitu mengapa PowerPoint dapat digunakan sebagai bahan belajar interaktif. PowerPoint Jawabannya, PowerPoint tidak dapat menampilkan tulisan dan juga menampilkan gambar berupa foto dan gambar bergerak berupa video sehingga proses belajar mengajar tidak hanya mengandalkan paparan. Begitu Mbak Sofi, jawaban sudah jelas? Cukup jelas. Terima kasih Mbak Hakim atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hana. Iya Mbak. Hal apa saja yang harus diperhatikan saat menyusun PowerPoint? Nah, yang pertama, pilih template yang kreatif. Yang kedua, tidak lebih dari 6 baris dalam satu slide. Jadi jangan terlalu banyak-banyak diambil poin-poin yang penting aja. Lalu yang ketiga, lebih singkat, lebih baik. Yang keenam, gunakan huruf tidak kurang dari 30 pt. Yang selanjutnya yaitu warna teks dan background harus kontras. Yang terakhir yaitu jangan berlebihan. Seperti itu Mbak Hana. Baik Mbak, jadi kalau kita itu lebih baik tuh kata-katanya itu lebih sedikit gitu ya. Terus backgroundnya sama tulisan warnanya itu tuh sesuai gitu ya, tidak nabrak-nabrak. Ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama-sama. Semua pertanyaan sudah dijawab. Nah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.